ini nanti dimudahkan usaha kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, kita semua disehatkan sehingga wabah COVID-19 ini menjauh dari kita semuanya. Amin. Baik anak-anakku semua. Amin. Kita mulai untuk pembahasan kali ini. Langsung kali ini nanti Pak Sis sendiri yang akan menyampaikan materi tentang bebas bullying atau bebas perundungan, bebas bully, begitu ya. Nah, banyak yang membahasakan bebas bully, anti bully, ya, anti bullying. Baik, anak-anakku, dalam hal bullying ini materi PDF-nya sudah saya sampaikan di grup WA, gitu ya. Mohon izin sekarang saya tampilkan PowerPoint-nya. Akan saya tampilkan PowerPoint-nya. Di saat nanti Pak Sis presentasi, Pak Sis tidak tahu jika ada peserta yang akan masuk. Jadi mohon jika ada peserta yang akan masuk dan memberi kabar di grup, kesulitan masuk begitu, maka langsung ada yang menyela saya, supaya saya bisa menutup layar sejenak, lalu mempersilahkan untuk masuk. Baik, anak-anakku semua, saya akan tampilkan layar saya. Cek dulu, apakah layar saya bisa terlihat dengan baik? Apakah PowerPoint saya bisa terlihat dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau satu ada yang baca, saya cek aja. Apa judulnya, Nak? Salah satu ada yang bacakan? Apa judulnya? Mencegah bullying di sekolah. Oke, mencegah bullying di sekolah. Baik, anak-anakku semua, kita tidak lama, kita nanti Pak Sis akan menyampaikannya tidak lama, singkat saja. Lebih banyak nanti saya akan mendengarkan dan memandu diskusi dari kalian. Jadi mohon untuk mempersiapkan anak-anakku semuanya, mempersiapkan bahan apa yang menjadi apa yang akan disampaikan, barangkali apa yang akan ditanyakan, apa yang akan menjadi tanggapan. Nanti mohon anak-anak mempersiapkan diri setelah saya menyampaikan presentasi yang ada. Baik anak-anakku, materi kita ini adalah sosialisasi dalam mencegah bullying atau bullying atau perundungan di sekolah. Baik, tentang pokok bahasan yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama kita pahami akhlakul karimah menurut Islam, kemudian yang kedua dasar-dasar hukum, kemudian definisi, kemudian ada kategori, ada juga pencegahan, gitu. Kemudian ada rehabilitasi. Ada 6 pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, anak-anakku. Yang pertama tentang akhlakul karimah. Kita semua sekolah di madrasah. Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Alhamdulillah kita semua dianugerahi agama Islam, dianugerahi pedoman hidup Al-Quranul Karim, dan diberikan utusan yang dikirim pada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammima sholihal akhlak. Ada juga hadis yang lain, liutammima makarimal akhlak, gitu ya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak. Anak-anakku semua, akhlak menjadi hal penting, hal terpenting dalam kita beragama. Salah satu bagian dari akhlak termasuk akidah, ibadah, itu bagian yang tidak terpisahkan dari akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlak yang mulia, akhlak yang baik, perilaku yang baik, kehidupan yang baik. Anak-anakku, Rasulullah juga bersabda bahwa ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq wa inna sahibah husnil khuluq la yablughu bihi darajah sahibis shaumi
wassalah. Ma tidak ada min syai'in dari segala sesuatu yudha'u fil mizan yang jika diletakkan dalam timbangan afdalu min husnil khuluq lebih berat dari akhlak yang mulia. Jadi amalan itu tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amalan kita selain akhlak yang mulia. Loh, kalau begitu sholat kalah dengan akhlak mulia, anak-anakku. Sholat, zakat, rukun iman, rukun Islam itu bagian yang tidak terpisahkan dari akhlak yang mulia. Otomatis orang yang berakhlak mulia sesuai Islam pasti sholatnya baik, pasti akidahnya baik, pasti ibadahnya baik. Jadi timbangan terberat, tidak ada yang lebih berat di dalam timbangan amalan kita selain akhlak yang mulia. Wa inna sahibah husnil khuluq, dan sesungguhnya orang yang ahli di dalam akhlak yang mulia itu la yablughu bihi darajah sahibis shaumi wassalah. Orang tersebut adalah menggapai derajat orang yang mulia, yaitu orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Jadi akhlak yang mulia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah-ibadah kita, gitu. Sebentar, kayaknya ada yang baru masuk. Terlihat dari notifikasi suara tadi. Saya cek dulu, sebentar ya. Benar, oke. Baik anak-anakku, saya lanjutkan. Saya persilakan bagi yang baru masuk. Bahwa akhlakul karimah itu bagian penting yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti akhirat. Baik. Rasulullah juga bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan dalam timbangan orang mukmin pada hari kiamat nanti min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Wa inna wa yubghidul fahisul badhi, dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Pelajaran penting buat kita semua, tidak disebut orang yang berakhlak kalau mulutnya tidak terjaga. Tidak disebut orang yang berakhlak kalau kata-katanya kasar dan kotor. Kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, cerminan orang yang berakhlak. Dan itu adalah orang yang dibenci oleh Allah. Yuk kita merenung, kita mawas diri. Siapa tahu kita bagian dari orang yang berkata kasar. Mungkin ada orang yang sering bahasa Jawa misuh, gitu ya. Bahasa Jawane misuh, orang yang sering misuh itu bagian dari orang yang dibenci oleh Allah. Bagian dari orang yang timbangannya sungguh ringan, timbangan jeleknya lebih berat. Maka orang yang berkata-kata kasar, orang yang berkata-kata kotor, itu orang yang sangat merugi. Baik anak-anakku, dari sisi dasar hukum tentang apa itu bullying, atau apa itu pembulian, atau apa itu perundungan, dasar hukum negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 45 pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anakku, setiap dari kalian, setiap dari teman-teman kalian, setiap dari kita
itu dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang kita, dilindungi oleh UUD 45 bahwa kita semua berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang secara normal, tidak di bawah kekerasan, tidak di bawah intimidasi, dan tidak di bawah diskriminasi. Anak-anakku, dari yang demikian itu, maka kita definisikan apa itu bullying, apa itu pembulian, apa itu perundungan. Dalam bahasa Indonesia, bullying dikenal sebagai penindasan, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau oleh beberapa orang alias sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau tujuannya untuk menyakiti itu tidak boleh. Baik bentuk menyakitinya dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan. Itu tidak boleh. Itu yang disebut bullying atau pembulian. Dan tujuannya untuk menyakiti. Tujuannya mendidik itu boleh. Tujuan mendidik berarti segala sesuatunya dilakukan untuk kebaikannya. Boleh. Innamal a'malu binniyat. Itu ya. Tapi mendidik yang terbaik, cara mendidik yang terbaik adalah tetap dengan mengedepankan kasih sayang. Itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan intimidasi. Walaupun Nabi juga memberikan contoh, memberikan kepada kita, kalau dalam urusan akidah, urusan ibadah, seandainya suatu saat kamu jadi orang tua, kok anakmu sudah tibanya menjelang akil balik, kok belum mau menjalankan sholat, maka dibolehkan untuk memukul, dalam arti dibolehkan untuk bersikap lebih tegas dan keras terhadap anak yang malas menjalankan sholat. Itu jangan dimaknai sebagai pembulian, tapi itu adalah pendidikan. Jadi kekerasan yang dimaksud sebagai pembulian ini adalah yang tujuannya untuk menyakiti. Itu tidak boleh. Baik anak-anakku, kategori yang disebut sebagai pembulian, bullying ini tadi ada 6 kategori. Yang pertama adalah kontak fisik langsung. Maksudnya memukul, menendang, mendorong, menggigit, menjambak, dan lain sebagainya. Mengunci seseorang dalam ruangan, mencakar, dan seterusnya. Fisik, kontak fisik, kekerasan fisik. Assalamualaikum, Mbak. Halo, Mbak. Apa? Maaf, mau itu ada teman yang nggak bisa masuk grup. Oh ya, makasih ya, Mbak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bentar, saya tutup layar dulu. Baik. Baik, nak. Selamat datang bagi yang baru datang. Silahkan selamat bergabung, anak-anak. Oke, saya lanjutkan. Kalian tidak perlu nyatet karena PDF-nya sudah saya share di grup WA tadi ya. Baik. Ada 6 kategori tadi. Yang pertama kontak fisik langsung. Kekerasan langsung. Yaitu ada memukul, menendang, mendorong, mencubit, menjambak, dan sebagainya, mencakar, dan sebagainya ya. Kekerasan-kekerasan fisik itu termasuk tindakan pembulian. Kontak verbal langsung. Maksudnya verbal itu apa tuh? Bentuknya kata-kata. Kata-kata itu juga termasuk pembulian, kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, ya, mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama yang tidak baik, sarkasme, merendahkan orang, ya, sara, mencela, mengejek, ya, memaki, menggosip, itu termasuk pembulian. Itu juga tidak boleh, ya. Itu dilarang oleh agama.
dilarang oleh undang-undang. Itu tidak boleh ya. Termasuk madrasah berkepentingan untuk mencegah itu semuanya. Anak-anakku, kategori yang ketiga adalah perilaku nonverbal langsung. Verbal itu ucapan, non berarti tidak pakai ucapan, tapi langsung. Misalkan aja melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, mengejek dengan ekspresi muka yang merendahkan, mengancam dengan sikap, ya kan? Nah, itu termasuk perilaku nonverbal langsung. Juga ada perilaku nonverbal tidak langsung. Mendiamkan seseorang, orang nggak salah kamu diamkan, ya, memanipulasi persahabatan sehingga retak. Berarti apa? Mengusahakan ada persahabatan yang retak, itu juga tidak boleh, ya. Sengaja mengucilkan, mengabaikan, kirim surat kaleng dan seterusnya, itu termasuk perilaku nonverbal tidak langsung. Itu juga pembulian, itu tidak boleh. Kemudian kategori yang kelima adalah cyberbullying, yaitu membuli di medsos, membuli di media elektronik, pencemaran nama baik, ya, apa ya istilahnya, ada semacam ada hook lah, ada hook atau hoak, ya, itu nggak boleh. Kemudian mengata-ngatai, bentuknya bisa tulisan, bisa video, yang lewat internet, lewat media sosial, itu juga tidak boleh. Selain itu, kategori pelecehan seksual, itu juga tidak boleh. Ada yang mungkin dikategorikan fisik maupun verbal. Mengata-ngatai secara pelecehan seksual nggak boleh, apalagi kalau sifatnya serangan fisik. Nah, itu mungkin mohon maaf, istilahnya menjamah perempuan, atau sebaliknya laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, juga tidak boleh. Pelecehan seksual itu juga termasuk tindakan bullying yang dilarang oleh undang-undang, juga dilarang oleh agama. Anak-anakku semua, yang kelima adalah pencegahan. Apa yang dilakukan secara bagaimana untuk mencegah, gitu kan? Siapa yang harus mencegah? Maka pencegahan itu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, mulai dari anak sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari sekolah dan masyarakat. Semua bahu-membahu secara terpadu untuk mencegah terjadinya pembulian. Itu ya, mulai dari kalian sebagai siswa di sekolah, mulai dari sesama teman, mulai dari keluarga, pihak sekolah atau madrasah juga berkewajiban untuk mencegah dan menangani persoalan pembulian ini. Termasuk masyarakat juga berkomitmen, berkontribusi untuk mencegah terjadinya pembulian. Baik, anak-anakku, pencegahan melalui anak, kalian sebagai anak dalam hal ini, atau mungkin juga sebagai senior di keluarga, mungkin sebagai kakak dan sebagainya gitu, juga perlu memahami ini. Anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Jadi sadar kalau dirinya di-bullying. Kemudian anak mampu melawan ketika terjadi bullying pada dirinya. Jadi boleh melawan jika itu terjadi pembulian. Itu. Asal konteksnya menyakiti, tujuannya menyakiti itu boleh dilawan. Tapi kalau tujuannya mendidik, itu diterima dengan ikhlas saja karena itu untuk kebaikan. Gitu. Sebentar, kayaknya ada yang masuk. Sebentar ya. Oh, baik, saya lanjutkan. Anakku, selanjutnya adalah anak harus mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi. Jadi sesama teman, kalian harus juga membantu jika ada pembulian. Kalau ada teman yang berkelahi, ada teman yang bertengkar, walaupun mungkin hanya lisan, maka sebagai teman yang baik, maka melerai, mendamaikan, dan
teman yang dibully itu didukung untuk mengembalikan kepercayaan diri. Jangan sampai teman kita yang dibully itu jadi hancur perasaannya. Jangan sampai teman kita yang dibully tadi jadi berkecil hati, jadi minder, jadi malu dan sebagainya. Ya, jangan sampai. Itu kewajiban sesama kalian untuk istilahnya memotivasi teman, mendukung supaya dia tidak sendirian. Kemudian melaporkan kepada sekolah kalau perlu, tapi kalau cukup kalian damaikan sendiri ya nggak perlu dilaporkan. Tapi kalau ternyata nggak selesai-selesai, berkepanjangan, ya dilaporkan ke orang tua, ke sekolah, maupun ke tokoh masyarakat. Tapi itu bertahap ya nak ya, jangan apa dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Tapi kalau masalah itu bisa kalian selesaikan di antara sesama siswa, sudah berdamai, sudah berbaikan, yang dibully juga sudah tumbuh kepercayaan dirinya, yang membuli juga sudah minta maaf, begitu, ya saya pikir tidak perlu dilaporkan. Gitu nah. Lanjut. Lewat keluarga. Di keluarga, kalian sebagai anak juga mestinya memahami peran yang diterapkan oleh orang tua. Orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai keagamaan, mengajar dengan cinta kasih antar sesama anggota keluarga. Kalau kalian sebagai kakak, ya mengajari adiknya, mengasihi adiknya, mencintai adiknya, menyayangi seluruh anggota keluarga. Menghormati yang tua mencintai yang muda, begitu ya. Termasuk kalau kalian posisinya sebagai anak, itu ya diterima dengan ikhlas ketika orang tua mengajarkan yang baik-baik, ketika orang tua menegur kamu karena kamu berkata-kata kotor, berkata-kata yang kasar, kemudian karena kamu melanggar norma, ya orang tua menegur kamu, ya kamu harus nurut, begitu. Kemudian lingkungan yang penuh kasih sayang di keluarga itu juga perlu untuk dibangun. Kamu menyayangi adikmu, orang tua menyayangi kamu, ya, harmonisasi dalam keluarga, gitu ya, ada saling menyayangi, itu penting. Membangun rasa percaya diri. Kalau kamu sebagai anak ya jangan minder ya, harus berani tegas dan berani tetap berinteraksi, jangan mengisolasi diri. Walaupun mungkin mendapat perilaku sebagai korban pembulian, ya anggap saja nggak ada apa-apa, tetap saja bersosialisasi dengan baik, minder, nggak usah takut ya. Tetap berani, tetap tegas. Kalau bisa melawan, tetap dilawan, begitu. Gitu. Kalau nggak bisa mengatasi, dilaporkan ke orang tua, nggak apa-apa ya. Atau dilaporkan ke guru dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa diatasi. Kemudian mengajarkan etika terhadap sesama, ya, mengajarkan etika, sopan santun, memberikan teguran jika ada orang yang melakukan kesalahan. Kemudian sebagai orang tua di keluarga, termasuk kamu sebagai kakak, kalau punya adik di rumah, mendampingi anak tersebut saat menonton televisi, internet, dan media-media yang lain. Gitu. Karena di televisi, di internet, di YouTube, maupun di media-media yang lain, sering didapati ada orang yang berkata-kata kotor, ada orang yang mengumpat, ada orang yang mengejek kelompok lain, ada orang yang mungkin melihat sinetron, tapi sinetronnya ada kekerasan dan sebagainya, berkata-kata yang tidak baik, maka semua itu harus didampingi. Anak-anak didampingi, kalian minta pendampingan dari orang tua, mana yang benar, mana yang tidak benar, yang benar diambil hikmahnya, yang tidak benar jangan ditiru, gitu ya. Nah, intinya itu pentingnya pendampingan. Baik anak-anak, sekolah juga berkewajiban untuk mencegah, merancang, membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada para siswa, termasuk acara kali ini dalam rangka mencegah terjadinya pembulian. Ini kewajiban dari sekolah. Makanya kalian sebagai ini yang bergabung sebagai perwakilan dari kelas, itu nanti berkewajiban menyampaikan pada teman-teman yang lain. Termasuk acara ini juga kita rekam, nanti kita share ke teman-teman yang lain juga.
Itu. Nanti ada teman-teman yang mengikutinya lewat YouTube, begitu. Nanti kita akomodasi. Sebentar, saya keluar sebentar. Ini ada yang mau masuk kayaknya. Bentar ya. Oh ya, baik. Lanjut lagi, anak-anakku. Kewajiban sekolah membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Jadi sekolah baik Bapak Ibu guru, baik BK, BP gitu ya. Itu ada komunikasi dengan kalian, ada anak yang bermasalah didatangi ke rumah, itu bukan berarti hukuman buat kalian, tapi itu bentuk perhatian komunikasi antara guru dan murid. Ya, kalau perlu kalian yang menerima masalah, yang punya masalah, yang mendapat pembulian dari teman, itu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru supaya dibantu dapat menyelesaikannya. Ada diskusi dan ceramah mengenai perilaku pembulian di sekolah. Ini juga bagian dari upaya sekolah yang disampaikan pada kalian. Sekolah berkewajiban menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Kalau ada yang bertengkar dikasih sanksi, dikasih nasihat, itu dalam rangka supaya semua nyaman, aman di sekolah. Ya, termasuk Bapak Ibu guru BK mengadakan pendampingan, memberikan bantuan pada murid yang korban. Kemudian terakhir melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolah. Jadi sekolah juga berkomunikasi dengan orang tua supaya tidak lagi terjadi pembulian. Jadi kalau ada masalah supaya anak itu aman, supaya kalian aman, ya, supaya kalian yang kalau ada yang nakal itu nggak berlarut-larut, gitu maksudnya. Baik anak-anakku, pencegahan melalui masyarakat. Masyarakat membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung yang terintegrasi. Jadi sekolah juga termasuk masyarakat juga juga harus peduli tentang adanya pembulian. Baik anak-anakku, apa rehabilitasi, apa pemulihannya kalau terjadi pembulian? Terjadi pembulian atau bullying itu solusinya adalah kalau sudah terjadi, tadi yang pertama adalah mencegah, sekarang kalau sudah terjadi berarti harus direhabilitasi, dipulihkan. Ya, bagaimana cara memulihkan? Ya, ada cara lain selain apa? Mendamaikan anak yang membuli dan yang dibuli. Mendampingi mental anak yang dibuli supaya enggak down, supaya enggak minder. Gitu ya, termasuk yang membuli harus minta maaf, yang memberikan maaf, itu namanya bentuk pemulihan, yaitu supaya anak-anak tetap dalam komunitas di sekolah dalam keadaan aman, nyaman, damai, begitu ya. Nah, gitu. Maka mengintegrasikan kembali atau mendamaikan, menyatukan kembali murid yang menjadi korban pembulian dan murid yang telah melakukan pembulian, itu disatukan, didamaikan. Termasuk siswa yang tidak mengalami pembulian, siswa yang tidak dibully juga mendukung, itu memberikan iklim yang baik supaya tidak terjadi pembulian lagi. Itu anak-anakku semua. Dan agama kita mengajarkan dengan indah sekali, sebagai seorang yang memberi maaf itu sungguh mulia. Itu dijelaskan di dalam Al-A'raf 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang memberi maaf, orang mengajarkan pada yang ma'ruf, itu adalah orang-orang yang pandai. Tapi orang-orang yang tidak mau memberi maaf, orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang suka membuli, ya, itu adalah orang-orang yang bodoh menurut agama. Jadi disebut orang yang jahiliyah,
orang jahilin, kelompok orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang sukanya membuli, orang yang sukanya berkeluh kesah di medsos, orang yang sukanya mengumpat di medsos, orang yang sukanya berkata-kata jorok, orang yang sukanya berkata-kata kotor, itu termasuk orang-orang yang bodoh. Itu anak-anakku semua. Sebelum saya akhiri untuk meeting kali ini, nanti kita akan sampaikan ada acara lomba antar kelas membuat poster ya. Nah, tapi nanti dulu tentang lombanya nanti dulu Pak Sis akan sampaikan dulu pada kalian, yaitu memberikan kesempatan dulu untuk tanya jawab dan diskusi. Oke. Saya berharap Pak Sis tidak menjadi orang yang memonopoli, ya, tidak menjadi orang yang menguasai di forum ini, tapi Pak Sis berharap kalian bisa aktif berdiskusi, bisa aktif untuk menyampaikan pendapat terhadap apa yang sedang kita bahas kali ini. Silahkan anak-anak, mungkin monggo silahkan. Yang mau menyampaikan boleh bertanya, boleh berkomentar, ya, tidak harus bertanya. Tapi kalau mau bertanya ya boleh. Silahkan. Sebelumnya Pak, mohon izin. Iya. Mbak Titis, silahkan Mbak Titis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya di kelas 12 agama. Mohon izin Pak Siswanta, saya ingin bertanya. Tadi dari penjelasan Bapak, sepertinya belum tersurat apa itu efek dari bullying terhadap korban. Belum tersurat ya Pak, bukan berarti Bapak belum menjelaskan. Nah, saya ingin dijelaskan lebih detail tentang efek dari bullying terhadap korban, baik dari segi psikis maupun fisik. Itu saja Pak, terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, subhanallah. Saya komentari satu-satu, nanti yang lain gantian ya. Nanti yang lain juga komentari. Oke. Subhanallah, terima kasih nih Mbak Titis. Luar biasa ini pertanyaannya ya. Keren menurut saya. Dan dari cara berbicara, cara merangkai kata, kelihatan sekali Mbak Titis ini punya potensi yang bagus ya. Alhamdulillah, barokallah, sukses selalu ya untuk Mbak Titis. Anak-anakku semua, jelas yang namanya pembulian itu memiliki dampak. Itu memang secara tersurat belum saya tulis memang, gitu ya. Tapi sudah secara implisit, tadi sudah saya singgung, efek terbesar yang namanya pembulian itu adalah persoalan psikologis. Kalau mengobati fisik, akan dipukul orang itu diobati cepat, gampang. Itu ya. Kalau sekedar lecet, memar, misalkan aja begitu. Tapi jika yang sakit adalah hati, karena gara-gara dibully, kemudian gara-gara diintimidasi oleh teman, maka persoalan psikologis ini sungguh berat. Itu. Maka yang dampak dari pembulian itu kenapa kita sekali lagi dilarang melakukan pembulian, itu tidak boleh melakukan pembulian. Salah satu dampak yang paling berat yaitu anak yang dibully tadi, siswa yang dibully itu menjadi kecil hati, menjadi remuk perasaannya, itu apalagi kalau bentuknya fitnah, menjadi hancur perasaannya, merasa tidak berdaya, tidak percaya diri, merasa tidak punya masa depan, mendam emosi, bisa saja menjadi keras hatinya. Jadi yang keras tidak hanya orang yang membuli, yang dibully bisa jadi cara melampiaskannya hatinya ikut keras. Gitu. Dia pengen melawan tapi nggak
kuat melawan dan sebagainya. Itu dampak ini yang harus dihindari dan harus dipulihkan. Itu makanya tadi Pak Ses menyampaikan sebagai teman, kalau melihat ada teman kita yang dibully, maka tugas kita mensupport, tunjukkan bahwa engkau nggak sendirian loh, hai friend, halo friend, gitu kan, halo kawanku, wahai sedulurku, engkau nggak sendirian, aku di sisimu, gitu. Aku membersamaimu, silahkan. Kalau kamu mau curhat, silahkan. Saya temani. Tapi jangan jadikan kesempatan antara lawan jenis loh ya. Kalau mau curhat, jangan pada lawan jenis. Nanti ada setan yang menumpanginya. Gitu ya. Nah, ini aku sedang dibully, ada yang cowok pura-pura perhatian. Ya walaupun perhatian beneran, tapi bisa saja ada setan yang menumpangi di situ. Iya, atas dasar persahabatan, pertemanan, ya, dan sebagainya. Maka paling aman, paling baik ya yang mendampingi. Kalau cowok ya yang dampingi cowok, gitu kan? Yang menemani cowok, yang mensupport ya cowok. Ya, kalaupun lawan jenis ya harus bareng-bareng rame-rame gitu ya. Nah, jangan one by one gitu. Nanti akan ada fitnah, ada setan yang menumpangi di situ ya. Nah, gitu anak-anakku. Itu jadi kalau ada teman yang sedang dibully harus disupport, ditemani, dampingi gitu. Kalau yang hancur adalah harga dirinya, ya dia harus dibonggongke, istilahnya orang Jawa begitu. Dinaikkan kepercayaan dirinya. Kalau yang dibully adalah fisiknya, ya harus dibantu untuk diobati dan sebagainya. Selain itu, kita dekati teman yang membuli untuk diberi pengertian bahwa itu tidak baik dan sebagainya. Kalau perlu sampai pada tahapan meminta maaf, jadi orang tadi suruh minta maaf, kemudian orang yang dibully juga diajari untuk memaafkan supaya ada tadi integrasi, ada rekonsiliasi, ada perdamaian gitu ya. Itu dampak psikis. Dampak fisik jelas ya, dampak fisik jelas. Saya pikir itu mungkin ya. Terima kasih Mbak Titis. Ada yang mungkin tidak puas Mbak Titis? Siap, sudah Pak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Mbak Titis. Mungkin teman-teman yang lain, silahkan teman-teman yang lain menyampaikan. Menjawab pertanyaannya Mbak Titis ya nggak apa-apa. Monggo, silahkan. Nah, berkomentar, namanya diskusi itu dua arah ya nak ya. Jangan selalu bertanya terus. Tapi kalau misalkan pengennya bertanya ya nggak apa-apa. Gitu, monggo. Saya persilahkan selanjutnya komentator kedua atau penanya kedua ya boleh, komentator ya boleh, silahkan. Kamera tetap di on kan? Nah, salah satu kita menghargai dalam sebuah forum meeting, menghargai lawan bicara kita, siapapun dia, entah teman, entah guru, entah orang tua, entah siapapun, salah satu cara menghargai kita dalam sebuah forum meeting seperti ini adalah tetap menyalakan kamera, gitu ya. Itu akhlakul karimah, gitu. Tapi kalau meeting kameranya dimatikan, kamu sambil tiduran, ya, kamu sambil ngapain, begitu, itu bukan akhlakul karimah. Kecuali kalau uzur. Nah, namanya uzur ya beda lagi ya, maksudnya uzur alasan yang dibenarkan oleh agama ya beda lagi. Misalkan karena sakit sambil tiduran daripada dilihat banyak orang ya terpaksa dimatikan kameranya ya nggak apa-apa. Oke, monggo anak-anak yang lain silakan. Ada yang mau komen? Mohon izin bertanya, Pak. Oh iya, Mbak Widya ya. Subhanallah, monggo Mbak Widya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ayu dari kelas 12. Ya. Mohon izin bertanya Pak Asif, Ya. berkaitan dengan yang di sekolah.
apakah ada sanksi bagi pelaku yang membuli ataupun pelaku bullying tersebut, baik itu secara tertulis ataupun tidak? Apakah ada sanksi tersendiri? Cukup itu saja dari saya. Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa Mbak Widya ya. Ya, teman-teman, Mbak Widya ini salah satu aktivis di masyarakat loh ya, aktif ngajar di TPA, aktif ngajar lingkungan, aktif ngajar tetangga, semua dikerjakan dengan nilai ta'ala ya, alhamdulillah, subhanallah, semoga jadi amal jariah ya. Baik, tadi pertanyaan Mbak Widya adalah apakah ada sanksi dari madrasah, dari sekolah? Jelas, ada. Tapi dalam konteks edukasi tetap semua mengedepankan kasih sayang, semua mengedepankan kelembutan hati. Jadi tetap dinasehati dulu, dikasih sentuhan-sentuhan kasih sayang. Anak-anak yang nakal itu biasanya akan menjadi semakin nakal kalau dihadapinya dengan kekerasan. Anak-anak yang keras hatinya itu biasanya menjadi menolak kalau langsung belum apa-apa sudah dikasih hukuman gitu. Jadi langkah terbaik adalah tetap merangkul, bukan memukul gitu. Ya, menuntun bukan menuntut. Ini langkah yang terbaik. Merangkul bukan memukul. Menuntun bukan menuntut. Ini yang kita depankan. Makanya ada guru BK alias BP, ada kesiswaan, itu tidak serta-merta semuanya dihukum langsung. Gitu. Ya, tidak apa-apa dikit-dikit hukum, tidak. Karena biasanya yang begitu malah nggak sadar-sadar. Tapi sanksi itu harus ditegakkan itu ya, supaya tidak ditiru oleh anak yang lain. Itu sanksi ditegakkan itu ya diberikan. Kan kalau kadang-kadang anak yang memang selain dinasihati kan juga ada yang dipanggil orang tuanya, ada yang diskores, yang jelas dikasih poin. Kalau anaknya nakal kan selalu menjadi pembahasan di rapat pleno Dewan Guru untuk tidak naik kelas atau disuruh pindah sekolah, disuruh nulis pernyataan, gitu kan? Sanksi pasti ada, ya, diberi sanksi. Itu kalau di madrasah kita wilayahnya Pak Marno, Bu Umul dari kesiswaan, wilayahnya Pak Ridho, Bu Eni, gitu kan? Nah, gitu. Dikasih sanksi, dipanggil orang tuanya, diskores, kalau perlu dikeluarkan, gitu kan? Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki dan merusak lingkungan madrasah, pasti dikeluarkan, dikembalikan ke orang tua. Itu bagian dari sanksi. Persoalan itu dianggap tindakan pidana, dilaporkan ke kepolisian, itu nanti dulu, gitu kan? Kalau semua bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, kita selesaikan dengan kekeluargaan. Tapi kalau tidak bisa, ya terpaksa masalah hukum yang bicara. Itu ya Mbak Widya ya. Terima kasih Mbak Widya. Ada yang feedbacknya Mbak Widya? Ada komennya? Silahkan. Atau dari teman-teman yang lain? Ada lagi anak-anakku yang lain? Yang mau komen, yang mau berpendapat? Tidak harus bertanya. Tapi kalau misalkan bertanya juga monggo silahkan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, waktu kita sudah 57 menit, kurang 3 menit, hampir 1 jam. Saya pikir tidak perlu berlama-lama, yang penting sudah masuk ke memori kalian, alhamdulillah. Tidak sekedar ini untuk diketahui, tapi diserap, dipahami, dilaksanakan. Dilaksanakan bukan melaksanakan pembuliannya, bukan, tapi melaksanakan akhlakul karimah sehingga tidak akan terjadi
pembulian. Ini kita lakukan sosialisasi ini bukan berarti di madrasah kita banyak pembulian, bukan. Tapi supaya itu tidak terjadi kepada kita. Karena kita lihat fenomena di media sosial ini luar biasa, bully-membuli itu ya. Jangan sampai terjadi pada siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri Wonogiri. Itu anak-anakku. Selanjutnya saya sampaikan lagi slide-nya tentang lomba antar kelas. Ini dulu. Lomba antar kelas. Bu Umul memberitahukan pada saya bahwa yang hadir ini adalah perwakilan dari masing-masing kelas. Ya, benar ya? Yang hadir adalah perwakilan dari masing-masing kelas, maka kita akan menyampaikan ada lomba antar kelas. Nanti judulnya bentuknya poster. Yang bikin poster boleh kalian, boleh teman kalian di dalam satu kelas. Gitu. Yang penting satu kelas. Perwakilan dari satu kelas yang penting ada. Gitu ya. Saya jelaskan bentuk lombanya ini. Sebentar, apakah slide saya bisa dilihat dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Lomba Bisa, antar Pak. kelas di lomba antar kelas di MAN Wonogiri. Judul lombanya adalah membuat poster anti bullying, anti pembulian. Contoh posternya seperti ini. Kalau kalian cari di Google itu ada poster-poster seperti ini ya. Oke, tapi kalian nggak boleh niru. Nah, kalau niru namanya plagiat ya. Ini hanya inspirasi saja. Hanya inspirasi saja ya. Oke. Ini contoh-contohnya. Bentuk lombanya nanti ada ketentuannya. Yang pertama, asli karya sendiri, tidak meniru. Ya, tidak meniru. Tapi kalau sekedar hanya mencari inspirasi dari poster lain yang ada itu boleh. Tapi nggak meniru yang penting. Mencari inspirasi, mama niru-niru dikit, ya nggak apa-apa lah. Tapi secara total, secara secara umum, secara mayoritas karya sendiri. Boleh bentuknya desain komputer, boleh pakai Corel, boleh pakai Canva, boleh pakai poster maker terserah, pakai HP boleh, pakai komputer boleh, monggo. Tulis tangan juga boleh. Tapi kalau ditulis tangan nanti di-scan atau difoto ya, di-scan atau difoto baru dikumpulkan. Untuk pilihan warna mau warna-warni boleh, bebas boleh ya. Mau hitam putih monggo, warnanya bebas. Ukuran poster A3 nah. Jadi saat mendesain nanti pilih kertasnya A3. Tapi kalau misalkan desainnya pakai HP, kok nggak bisa ada pilihan ukuran kertas ya nggak apa-apa lah ya. Nanti biar dari panitia yang menyesuaikan. Yang penting posternya ada. Tapi kalau bisa didesain ukuran kertasnya pakai Corel atau pakai PowerPoint atau pakai Canva atau apa ukuran kertasnya bisa didesain, maka pilih ukuran yang A3. Kemudian tuliskan identitas kelas di bagian pojok kanan bawah. Jadi pojok kanan bawah ada kelas, misalkan kelas 10 IPS 2. Jangan lupa menyantumkan bawahnya kata MAN Wonogiri. Kelas 10 IPS 2 MAN Wonogiri gitu. Terus soft file dikumpulkan kepada Ibu Umul Muslimah SPD. Paling lambat tanggal 1 September. Tinggal berapa hari ya? Sekarang tanggal berapa ini ya? Jadi paling lambat tanggal 1 September. Kenapa waktunya mepet, Pak? Karena nanti akan segera kita laporkan ke asesor Badan Akreditasi Nasional ya. Paling lambat tanggal 1 September pukul 8 pagi. Ya, dikumpulkannya bentuknya soft file saja, nah, soft file. Nggak perlu di print. Ya, soft file saja, kirim lewat WA saja nggak apa-apa ke Bu Umul. Gitu. Bilang ini poster dari kelas apa begitu ya. Kemudian bagi juara 1, 2 dan 3 nanti akan diberikan piala dari madrasah. Dan akan diumumkan di semua kelas. Dan poster nanti akan dicetak secara besar, dicetak MMD, jadi besar jadinya
oleh madrasah dan ditempelkan di beberapa tempat strategis di madrasah. Kemudian, jika di dalam poster menampilkan gambar manusia, apalagi kalau perempuan, maka wajib tutup aurat. Jadi jangan sampai kamu ngambil gambar misalkan siswa atau apa yang tidak berhijab, itu jangan ya, tetap berhijab. Misalkan saja cowok tapi pakai celana pendek, ya jangan ya, tetap usahakan menutup aurat. Kontak personnya nanti hubungi Bu Ummul Muslimah, nomor HP sudah tertera di situ 0813 2959 7500 ya. Ini nanti ada hal-hal yang tidak tahu boleh hubungi Bu Ummul Muslimah ya. Langsung hubungi Bu Ummul Muslimah kalau ada pertanyaan gitu. Saya pikir itu anak-anakku, dan ini juga sudah saya lampirkan di PDF yang saya share di grup kelas. Gitu. Jadi nanti dari PDF itu anak-anak bisa men-share sesama teman yang lain. Begitu anak-anakku, saya pikir itu. Ada yang ditanyakan tentang lomba poster, saya persilahkan, Nak. Ada yang ditanyakan? Pak, maaf mau tanya. Itu pekerjaan individu. Oh iya, silakan Mas. Pekerjaan Dalam Mas Wahyu. Boleh dikerjakan bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi yang penting atas nama kelas. Atas nama kelas. Jadi kalian yang hadir ini, pengurus kelas, nanti mendelegasikan ke teman-teman siapa yang ditunjuk atau siapa yang disepakati. Lombanya atas nama kelas. Walaupun nanti apa ya istilahnya yang garap mau pribadi boleh, mau bareng-bareng boleh. Gitu. Itu ya Mas Wahyu ya? Iya Pak, makasih. Ya, ada lagi yang tanya? Assalamualaikum Mbak, mau tanya. Terakhir Iya Mbak. ngumpulin tanggal 1 September. Iya Mbak. Oke, terima kasih Pak. Iya Mbak, sama-sama Mbak. Tanggal 1 September ya. Ya, jadi secepatnya teman-teman setelah ini langsung digerakkan. Ada lagi? Cukup? Semoga nanti pialanya jadi milik kelas kalian ya. Insya Allah. Amin. Kalau sudah cukup, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Dari Taksis kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.